Kita mulai. Selamat pagi, mahasiswa Prodi Perawatan Purwokerto. Tingkat 2 semester 3. Pada hari ini kita belajar tentang promosi kesehatan, khususnya konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat memang diucapkan lebih mudah, lebih gampang diucapkan. Namun dalam pelaksanaan sehari-hari kita butuh konsentrasi, butuh keseriusan pada saat kita menangani kehidupan di masyarakat, karena perilaku hidup bersih dan sehat ini harus bisa kita berikan kita ajarkan kepada masyarakat, karena ini menyangkut attitude ya, menyangkut attitude. Attitude itu apa? Adalah attitude termasuk dalam disebut juga sebagai tingkah laku. Di mana perubahan tingkah laku harus perawat sendiri harus memiliki berbagai macam konsep, di mana tentunya konsep ini sudah diujikan ya, maka dikatakan sebagai konsep diujikan di lapangan. Kita mulai dulu dengan kita satu pemahaman tentang kesehatan ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwa keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini juga berarti bahwa kesehatan pada diri seseorang atau individu itu harus mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Demi tercapainya keadaan yang sejahtera bagi seseorang, baik dengan produksinya dan juga ekonominya, produktivitasnya ya, dan juga ekonomi. Jadi kalau kita bisa berproduksi, punya hasil, juga hasilnya bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata pada kehidupan kita, bisa memandirikan orang itu hidup tidak tergantung kepada orang lain. Kita selanjutnya sampai kepada konsep yang disampaikan oleh Benjamin Bloom, di mana derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dan juga perlu Anda ketahui bahwa 4 faktor tersebut ada faktor yang dominan, yaitu faktor kedua ya, dari faktor lingkungan, faktor perilaku, yaitu perilaku. Ini sangat berpengaruh dalam kesehatan kita, terutama dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan pribadi, keluarga, maupun juga masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Kondisi sehat tidak serta-merta terjadi, tetapi juga senantiasa kita upayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya ini harus dimulai dari menanamkan pola pikir sehat yang menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat, dan harus dimulai diusahakan dari diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan kepada kaitannya dengan promosi kesehatan. Ini dari pengalaman promosi kesehatan, dikatakan promosi kesehatan itu disimpulkan bahwa proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah dan mengatasi lingkungannya, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya.
Menurut Australian Health Foundation, merumuskan batasan lain pada promosi kesehatan. Health promotion program are designed to bring about change with people, organization, communities, and their environment. Artinya bahwa promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi lingkungannya. Jadi, dengan demikian, promosi kesehatan adalah kombinasi dari berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Ini menurut Green dan Ottoson. Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, di mana proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, dan untuk, dan bersama masyarakat. Artinya proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial yang ada di masyarakat, bahkan komponen masyarakat harus juga terjangkau. Siapa komponen masyarakat? Adalah seluruh bagian-bagian masyarakat termasuk keluarga, tokoh-tokoh masyarakat. Proses pembelajaran tersebut juga dibarengi dengan upaya mempengaruhi lingkungan, baik lingkungan fisik, termasuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Visi dari promosi kesehatan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, sosial, dan sehingga produktif secara ekonomis maupun sosial. Misinya antara lain advokat atau advokasi kepada para pengambil keputusan di berbagai program sektor yang terkait dengan kesehatan, lalu memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri, baik aspek penting dalam kesehatan, lingkungan, perilaku, dan kesehatan. Lalu tujuan dari BABS memiliki tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya adalah tatanan PHBS, di mana tatanan tersebut ada 5 tatanan pokok. Yang pertama, 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga. Di dalamnya termasuk indikatornya adalah pertama, misalnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lalu memberikan bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini tentunya sudah terbiasa, setiap keluarga harus terbiasa dengan hal tersebut. Menggunakan air bersih, menggunakan zaman sehat, memberantas jentik nyamuk di dalam rumah atau lingkungan sekitar, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Lalu yang kedua adalah indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah. Di tatanan rumah tangga, kemudian tatanan sekolah. Tentunya sudah harus dibiasakan mencuci tangan dengan air bersih, mengalir, dan sabun. Sehingga sekolah harus memiliki fasilitas yang baik kaitannya dengan prasarana untuk cuci tangan. Ini harus tersedia. Mengkonsumsi jajanan di warung, kantin, dan sekolah. Ini harus sehat.
menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Tidak boleh misalnya jamban di dalam lingkungan sekolah kotor, itu harus bersih. Olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan, dan mengukur tinggi pada setiap bulan, membuang sampah pada tempatnya. Lalu indikator berikutnya adalah indikator pada tatanan tempat kerja. Adalah kawasan tanpa asap rokok, bebas jentik nyamuk, zaman sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, serta olahraga yang teratur. Berikutnya adalah indikator pada tempat umum. Ini harus tersedia tempat umum menggunakan zaman sehat, di terminal, di stasiun, sudah bagus-bagus, khususnya di stasiun, ya, kereta. Memberantas jentik nyamuk menggunakan air bersih. Lalu indikator yang lain, tatanan fasilitas kesehatan, menggunakan air bersih, menggunakan zaman yang bersih dan sehat, membuang sampah dan pada tempatnya, tidak merokok, memberantas jentik nyamuk. Itu ada 5 kegiatan pada termasuk dalam rumah tangga, kemudian tatanan sekolah, pada tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan juga tatanan fasilitas kesehatan sendiri. Baik itu rumah sakit, puskesmas, balai-balai pengobatan. Ya. Lalu BHPS di tatanan pelayanan kesehatan. Jadi, institusi kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di rumah sakit, klinik swasta, sehingga BHPS di institusi kesehatan merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung, dan petugas agar tahu, mampu mempraktekkan hidup bersih, perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan ber-PHPS. Lalu PHPS kesehatan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit. Syarat institusi kesehatan yang sehat. Ini syaratnya ya, menggunakan air bersih, mencuci tangan, dengan air bersih yang mengalir, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di dalam institusi kesehatan, tidak meludah sembarangan, dan pemberantasan jentik nyamuk. Jadi pemberantasan jentik nyamuk tentunya kita berfokus pada tempat atau kamar mandi atau toilet yang selalu terjaga bersih. Perlunya pembinaan BHPS di tatanan pelayanan kesehatan. Jadi ya, di mana BHPS di institusi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, dan pengunjung. Tahu mau dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih, sehat, dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat. Tujuan BHPS adalah mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di institusi kesehatan, mencegah terjadinya penularan, menciptakan institusi kesehatan yang sehat. Sasaran BHPS, tatanan pelayanan kesehatan adalah pasien, keluarga pasien, dan pengunjung itu sendiri, petugas kesehatan, dan karyawan di institusi kesehatan. Lalu manfaat BHPS di tatanan pelayanan kesehatan bagi pasien, memperoleh pelayanan kesehatan di institusi kesehatan yang sehat, terhindar dari penularan penyakit, mempercepat proses penyembuhan, dan peningkatan kesehatan pasien. Bagi institusi kesehatan, mencegah terjadinya penularan penyakit di institusi kesehatan, meningkatkan citra institusi kesehatan, lalu bagi pemerintah daerah, peningkatan persentase institusi kesehatan yang sehat, menunjukkan kinerja dan citra pemerintah kabupaten kota yang baik, kabupaten dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan BHPS di industri kesehatan.
Lalu dukungan untuk BHPS di tatanan pelayanan kesehatan, di mana di institusi kesehatan dapat terwujud BHPS itu apabila ada keinginan dan kemampuan dari para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah daerah, institusi kesehatan, dan lintas sektor terkait. Lalu beberapa contoh perilaku di atas terlihat sangat sederhana, seperti halnya pengertian BHPS itu sendiri, namun diperlukan ketekunan dan kedisiplinan dalam penerapannya, di mana untuk mengoptimalkan promosi kesehatan, maka para provider kesehatan yang memiliki andil terbesar untuk menyadarkan masyarakat diharapkan untuk terus berkreasi, mensosialisasikan pentingnya perilaku yang tepat pada masyarakat. Demikian untuk penyajian hari ini, kiranya bisa dimanfaatkan, dan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa Anda bertanya kepada kami secara tertulis, baik itu secara WA atau juga dengan apa? Dengan sekarang kita Anda bertanya, silahkan. Untuk itu kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi dalam